Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa bersama saya lagi di suasana hari Senin tanggal 2 November 2020. Dalam suasana yang lebih santai, saya sementara berada di Waduk Cirata lagi. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita meluangkan waktu kita sejenak sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau. Pagi ini kami boleh bersama-sama lagi menikmati segala kebaikan-Mu, dan biarlah kasih setiamu senantiasa kami syukuri, sehingga kami sungguh-sungguh dapat dijadikan sebagai sosok manusia yang tahu bersyukur. Dalam mensyukuri kebaikan-Mu, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, dan karena itu tolong kami Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kami semua, sehingga apa yang kami lakukan ini semua memuliakan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal yang keempat, pada ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian sabda firman-Nya. Pada waktu itu, Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini dari tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberangi, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberio yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya memberi judul dalam kesempatan ini, yaitu bersyukur dan bersukacita. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu peristiwa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel itu luar biasa. Salah satu yang diceritakan dalam kedahsyatan yang luar biasa diberikan Tuhan kepada umat itu adalah dalam perikop pembacaan kita ini. Apa yang terjadi saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Sekali lagi saya katakan, karena apa yang dilakukan Tuhan kepada umat ini memperlihatkan kekasih Tuhan kepada umat ini yang senantiasa setia terhadap janjinya, dan sungguh-sungguh mau memperlihatkan kepada bangsa itu bahwa tidak ada Allah yang seperti mereka. Tidak ada Allah yang seperti Allah bangsa Israel itu sendiri. Permulaan keluar dari Mesir tentu sama sekali adalah sebuah peristiwa yang luar biasa itu. Berbagai peristiwa diberitakan di sana. Orang Israel harus menyembelih anak domba Paskah, bahkan sebuah tanda-tanda ajaib itu
Nah, peristiwa yang digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah bagaimana di Gilgal Yosua itu memperlihatkan kepada kita semua, ia menegakkan ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu sebagai tanda bahwa Allah telah menuntun mereka dengan kuasanya. Gilgal menjadi tempat beribadah yang berperan sangat besar dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Karena itu Yosua menjelaskan makna monumen 12 batu itu. Ini menghubungkan saudara-saudara peristiwa penyeberangan sungai Yordan ini dengan penyeberangan laut di Tibereu pada waktu yang lalu. Bukankah semua peristiwa itu adalah menggambarkan betapa hebatnya Tuhan, betapa kuasanya Tuhan yang mampu melakukan segala perbuatan-perbuatan di luar nalar atau akal manusia atau cara-cara manusia. Tuhan mengeringkan air pada waktu itu, maksud Tuhan supaya apa, saudara-saudara? Supaya umat Tuhan itu percaya, supaya semua bangsa di bumi ini tahu akan kekuatan Tuhan. Karena itu mereka tidak boleh lagi mengandalkan kekuatan lain. Mereka tidak boleh lagi menyembah penyembahan di luar Allah. Supaya bangsa itu semakin takut kepada Tuhan. Takut di sini bukan dimaksudkan tidak mau atau tidak mau bertemu dengan Tuhan, tetapi takut di sini digambarkan oleh firman Tuhan ini agar semua umat Tuhan bangsa Israel itu menghormati dan mengasihi dengan khidmat Tuhannya, mengakui bahwa Tuhan itu punya kewibawaan yang seharusnya harus dihormati, dijunjung tinggi dan ditempatkan di dalam kehidupan manusia untuk menyembah kepada Allah itu sendiri. Jika Yosua, saudara-saudara, yang digambarkan mampu memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian di Kanaan ini, bukankah kita tahu bahwa Yesus pun juga telah memimpin umat percaya masuk ke dalam kerajaan Allah? Sebagaimana bangsa Israel harus melintasi sungai Yordan sebelum masuk ke negeri perjanjian, demikian juga setiap orang percaya sebenarnya dikatakan ada kaitannya ini menerima baptisan itu sebelum masuk kerajaan Allah. Jadi, sungai Yordan ini sebenarnya dalam hal ini adalah lambang juga baptisan, tanda keselamatan bagi orang percaya dan berhak masuk ke negeri yang kekal. Kayak keajaiban Tuhan ini bukan hanya sebuah peristiwa masa lampau saja, tapi selalu harus diperingati oleh umat Tuhan, saudara dan saya, agar kita senantiasa memahami, mengetahui betapa Tuhan telah berbuat banyak bagi bangsa Israel dan juga bagi kita. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan dalam masa kini, hendaknya lah kita belajar untuk menjalani hidup ini dalam ketaatan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Allah, seperti Yosua melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dan karena itu, ketika saudara mau diberkati oleh Allah, mendapat penyertaan Allah, maka besarkanlah nama Tuhan di dalam hidupmu. Dalam bentuk apa? Taatlah dalam imanmu. Karena itulah sikap hidup orang percaya yang akan melihat kebaikan, kemurahan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Selamat mensyukuri segala kebaikan Tuhan, menikmati kebaikannya, dan juga memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian dari pujian waktu Tuhan.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami belajar dari apa yang Tuhan telah buat bagi bangsa Israel pada masa lampau, yang menyatakan kebaikan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, yang mampu melakukan segala perkara di luar nalar kami, kemampuan kami manusia. Karena itu tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami semua, supaya kami juga menjadi sosok yang senantiasa tetap menikmati kebaikan-Mu. Ajarlah kami untuk takut kepadamu, untuk selalu menyembah kepadamu, karena Engkaulah yang layak kami muliakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari baru kami nikmati. Dan kami berdoa Tuhan terus memberkati kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati pribadi kami, memberkati seluruh aktivitas kami, sehingga semua nama-Mu dimuliakan dalam kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan yang prima. Kami selalu berdoa, hamba selalu berdoa, jauhkanlah kami dari semua hal-hal yang dapat mencelakai kami, akan juga mengganggu kondisi kesehatan kami, termasuk kesehatan kami. Secara khusus, jauhkanlah kami dari corona itu sendiri, sakit, wabah, virus corona itu sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Menghalis kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.